Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Komara Putri Indiasari. Di sini, maaf dengan NIM 122113111. Di sini saya akan mengerjakan modul forecasting di soal latihan dan di sini ada 6 soal. Oke, kita lihat dulu soal pertama. Di sini ada PT Indosiar diproduksi tahun 2013 dengan ini ya tabelnya ada 12 bulan. Lalu ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 3 bulan. Oke, langkah pertama kita sudah membuka POM, lalu kita ke modul, lalu kita pilih forecasting. Nah, di sini di new, kita pilih time series analysis. Nah, di titelnya ini kita ketik PT Indosiar. PT Indosiar. Di number of past periodenya ini ada 12. Lalu ini kita pilih di row names, kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah sesuai. Lalu kita isi dulu sesuai dengan tabelnya. Ini ada 90, 100, 75, 110, 50, 75, 130, 110, 90, 100, dan 120. Nah, ini sudah sesuai dengan soalnya. Langkah selanjutnya itu kita lihat dulu. Di soal ini kan tadi kan yang A kita dengan metode moving average selama 3 bulan ya. Lalu kita pilih ganti metode ini di moving average ini. Nah, ini periode tuh average-nya ada 3 bulan. Nah ini udah kita ganti, lalu kita lihat hasilnya, kita klik solve di forecasting result. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dengan next periodenya itu di bulan moving average di 3 bulan atau bulan ketiga itu senilai 103. Hasilnya dengan penjualan 103 unit. Nah, selanjutnya kita ke soal yang B. Soal B ini perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari dengan metode moving average 4 bulan. Jadi bulan keempat kita edit data dulu. Lalu ini sudah sesuai metode moving average. Lalu kita ke periode to average-nya kita ganti 4. Lalu kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Dia itu di bulan keempat, itu tuh menghasilkan penjualannya ada 105 unit. Lalu kita lihat ke grafiknya. Nah, ini merupakan grafiknya yang soal B. Lalu kita ke soal C. Perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari dengan metode week moving average 3 bulan. Nah, lalu kita edit data dan metodenya kita ganti menjadi week moving average ini. Ya. Lalu kita ini 3 bulan. Nah, ini. Tapi kan ini kan masih kosong. Jadi kita isi, tapi kan di sini tidak ada perintahnya ya, kayak bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, itu nggak ada perintahnya. Jadi kita apa? Kita sesuaikan sendiri, kita isi sendiri. Kita bisa isi di sini. Ada kita berarti ngarang aja. Di sini ada 5, lalu di bulan kedua itu ada yang periode kedua itu ada 3 dan periode ketiga itu kita arang bentar. Salah. Kita 0,5.
Lalu yang periode kedua itu 0,3. Lalu di sini 0,2. Kita udah isi ya. Lalu kita lihat hasilnya, kita klik solve. Nah, ini merupakan hasilnya perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari di 3 bulan itu dengan metode moving average itu, week moving average itu menghasilkan 108 unit. Lalu kita bisa ngelihat di grafiknya. Nih, grafiknya itu menghasilkan seperti ini. Lalu kita yang D. Yang D itu kita edit data. Nah, di sini itu menggunakan metode week moving average, namun di 4 bulan. Nah, lalu kita ganti ini 4 bulan. Nah, ini kita juga ngarang juga kayak itu eh, sesuai dengan kita. Itu ada 0,1. Oke. Nah, udah kan? Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini itu menghasilkan 108 unit. Dan kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya bisa kalian lihat sendiri. Oke, soal nomor pertama selesai. Selanjutnya kita save. Hmm, Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal kedua. Di soal kedua ini ada sebuah perusahaan multinasional PT Indomon mencatat penjualan selama 1 tahun. Di sini ada 12 bulan, lalu di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini, dengan metode moving average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13? Oke, cara mengerjakannya itu kita ke kita ke modul. Lalu kita ke forecasting. Lalu di new kita pilih time analisis. Lalu ini kita tulis PT Indomon. Indomon. Lalu di sini ada 12. Lalu kita pilih row names-nya 1, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita pilih metode moving average dengan periode 3 bulan. Nah, kita sesuaikan dulu sesuai dengan tabelnya ya. Eh, yang ketiga itu 190, yang bulan keempat itu 160. Oke, ini kita ganti penjualan. Lalu kita lihat hasilnya di solve. Nah, ini tuh
Berarti next periodenya atau periode ke-13 atau bulan ke-13-nya itu ada 215 penjualan. Itu ya. Atau ini bulan ke-13-nya ini tuh ada 215 penjualan. Lalu kita lihat ke grafiknya, ke solution dan kita ke grafik. Nah, ini merupakan grafik dari penjualannya. Nah, setelah itu kita lihat di soal B. Dengan metode Wake Moving Average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13? Berarti kita klik edit data, lalu kita metodenya ini kita ganti Wake Moving Average. Nah, ini lalu ini itu kita ganti 2. Nah, karena ini ya, dengan bobot pertama dan bobot kedua jadi 2, kita isi 0,4 dan 0,6. Oke, udah di sini udah sesuai semua. Lalu kita lihat hasilnya, kita klik solve. Di solution ini kita klik forecasting result. Kita lihat ya, periode eh, berapa unit penjualan di periode ke-13 atau periode selanjutnya itu ada 217. Nah, ini perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13 yaitu 217 unit ya. Dengan ketentuan tadi, dengan ketentuan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua itu 0,6. Lalu kita ngelihat berapakah prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25. Oke, kita kan nyari ke pada bulan ke-25. Berarti, maaf ya, sebelumnya kita lihat grafiknya dulu. Kita akan klik solution, kita ke grafik. Nah, ini merupakan grafik dari penjualan pada bulan ke-13. Lalu kita ingin mengerjakan yang C, berapa prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25. Kita klik edit data. Lalu pertanyaan bulan ke-25, berarti metodenya ini kita ganti. Metodenya itu kita ganti menjadi linear trend line model. Kita klik, lalu ini kan sudah sesuai. Kita klik solve. Nah, di sini tuh muncul periode ke-13 sampai ke-26. Tapi yang ditanyakan kan periode ke-25. Berarti periode ke-25 ini penjualannya ada 248 unit. Oke, jadi ini hasilnya. Lalu kita lihat grafiknya. Nah, kalian bisa ngelihat di grafiknya itu seperti ini. eh Lalu kita save karena penyelesaian soal kedua sudah selesai. Lalu kita ke soal ketiga. Soal ketiga ini bila diambil secara acak 10 penjual laptop diperoleh data penjualan dalam unit. Ini datanya dari di atas hitunglah dengan metode tren berapakah penjualan pada bulan ke-20. Oke, caranya kita klik modul, kita pilih forecasting, selanjutnya kita new dan kita pilih time series analysis. Nah, di sini kita gak ada nama perusahaannya ya, jadi kita kasih nama penjual laptop. Penjual laptop. Lalu number of pass periodenya ini ada 10. Ini kita di row names kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat. Kita sesuaikan dulu dengan tabel.
Nah, ini udah sesuai, tapi di pertanyaannya ini, hitunglah dengan metode tren. Dan berapa jumlah pada bulan ke-20. Berarti metode ini kita ganti menjadi linear trend line model. Nah, ini udah sesuai kan? Lalu kita lihat hasilnya. Kita klik solve. Di solution ini kita klik forecasting result. Ini tuh pertanyaannya pada bulan ke-20. Nih, bulan ke-20 itu dia penjualannya ada 89 unit. Hanya 89 unit ya. Tapi kita lihat setelah itu kita lihat grafiknya. Nah, ini merupakan grafiknya. Grafiknya dia turun ya, kayak penjualannya turun. Nah, nomor nomor 3 sudah selesai. Kita save. Sudah. Lalu selanjutnya kita mengerjakan soal keempat. Kita lihat di soal keempat ini, bila diambil secara acak 10 penjual laptop, diperoleh data unit Y pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah X1, X2. Ini ada tabel datanya, lalu pertanyaannya bagaimana persamaan regresi dan jelaskan artinya. Oke, cara penyelesaiannya itu kita klik modul, lalu kita pilih forecasting. Nah, di new ini kita pilih less square. Nah, di titel ini kan nggak ada nama perusahaannya ya, jadi kita beri nama penjual laptop. Penjual laptop. Nah, di number of observation ini kita pilih 10 dan number of independent variabelnya ini kita pilih 2 nih, X1 dan X2. Lalu di row names-nya ini kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik OK. Oke, di ini kita ganti unit Y. Kita unit unit. Nah, lalu kita isi tabel ini sesuai dengan soalnya. Di X1 ini ada di 3. Di X2-nya ini ada 3. Maaf, salah. Oke, ini sudah sesuai dengan tabelnya. Lalu kita lihat hasilnya, kita klik solve, dan di sini di solution ini kita pilih forecasting result. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah yang A itu bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Oke, jadi di sini itu persamaannya itu ada 93,1 Y sama dengan 93,159 plus 9,19 dikali X1 min 1062 dikali X2. Maaf ya, ini tadi 93.159. Nah, itu tuh persamaannya. Jadi, kalau dijelaskan artinya itu, untuk koefisien X yaitu X1 ini yaitu 9.019 itu artinya jika biaya iklan meningkat 1 juta rupiah maka penjualan akan meningkat sebesar 9.000 ini. Dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap dengan variabel yang tetap. Lalu
Untuk penjelasan arti yang X2 ini, eh, di X2 ini jika jumlah sales dikurangi satu, maka penjualan akan menurun sebesar 1062. Ini tuh berarti kan dia berkurang ya. Dia menurun sebesar 1062 unit dengan asumsi jika variabel lain konstan atau tetap. Oke, itu penjelasannya. Lalu yang B, itu tuh berapa nilai R2? Jelaskan artinya. Ini tuh berapa nilai R2? Jelaskan artinya. R2-nya ini tuh kan ada 0,884. Nah, itu kita bulatkan menjadi 0,9. Penjelasannya itu, variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variasi biaya iklan dengan jumlah sales sebesar 90. Kenapa dia bisa 90? Karena 0,9 eh, dikali itu ya, dikali 10%, dan sisanya itu 100, sisanya kan si, kan sebesar 90. Nah, lalu kan sisanya kan 10%. Dijelaskan itu tuh untuk faktor lainnya di luar model, seperti selera konsumen, harga, dan kondisi perekonomian. Oke, lalu yang C itu kan pertanyaannya, bila biaya menja- iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan selanjutnya. Jadi, biaya iklan naik menjadi 13. Berarti kita biaya iklan. Berarti ini ya di sini. Ini tuh seharusnya kita hitung sendiri. Ini kita copy, lalu kita hitung. Mm-mm. Kita hitung di tempat yang berbeda ya. Wow, wow. Nah, ini kita fokus ke ini aja. Ini ya. Berarti ini kita jadikan satu dulu. Hmm, nih. Oke. Tadi kan pertanyaannya kan eh iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Berarti ini tuh X1-nya ini kali 13. Nah, oke. Lalu kita hitung berapa. Hmm, ini berarti ini ya, ini dikali ini. Berarti kita 159 ditambah 117 hasilnya. Terus ini.
Oke, di sini itu mendapatkan hasil 209,344. Nah, berarti itu bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, perkiraan penjualannya itu 209 unit. Nah, oke. Itu pengerjaan soal nomor 4. Sudah selesai, selanjutnya kita save. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini caranya kita klik modul, lalu kita pilih forecasting, lalu kita ke new dan kita ke time series analysis. Di soal kelima ini ada PT Bawel. Nah, PT Bawel ini terdapat 10 periode. Oke. Lalu di row names ini kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik OK. Nah, ini kita ganti sesuai dengan tabelnya. Oke. Soal pertama itu dengan metode moving average 2 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11. Berarti metodenya ini kita ganti moving average. Nah, ini lalu kita ke 2 hari. Berarti ini udah benar ya, 2. Lalu kita lihat hasilnya, kita klik solve. Nah, di solution ini kita pilih forecasting result. Oke, berarti itu pada hari ke-11 ini, next periode ini pada hari ke-11 itu ada 190 customer, 190 perkiraan panggilan pada hari ke-11. Ada 990. Lalu kita lihat di grafiknya. Grafiknya itu seperti ini. Lalu kita lihat soal B ini. Dengan metode week moving average, dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Lalu kita edit data, kita ganti metodenya itu dengan week moving average. Nah, ini. Oke, di sini itu kan cuma ada 2 ya. Jadi ini ada 2 udah benar. Lalu kita ini isi 0,4 dan 0,6. Nah, selanjutnya itu kita lihat hasilnya, kita klik solve. Di solution ini kita pilih forecasting result. Nah, ini bobot ketiga, berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Itu ada 186 perkiraan pada bulan ke-11 dengan metode week moving average. Nah, selanjutnya kita ke C ini. Dengan metode trend, berapa perkiraan panggilan ke-16? Kita edit data, lalu di metode ini kita ganti linear trend line model. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik solve. Oke, di solution ini ada forecasting result ke hari ke-16. Kita lihat hari ke-16-nya ada 203 ya. 203 panggilan pada hari ke-16. Nah, kita lihat ke solution dan kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya itu seperti ini. Lalu kita save karena penyelesaian soal nomor 5 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita pengerjakan soal ke-6 atau soal terakhir. Oke, cara pengerjaannya itu kita klik modul. Lalu kita pilih forecasting. Di new ini kita pilih less square. Nah, di titelnya ini kita lihat ini tuh ada 10 detail mobil, diperoleh data mobil dalam unit Y.
Dan ada X1 dan X2. Ini merupakan tabel datanya, berarti ini nggak ada ya, berarti kita namain dealer mobil. Dealer mobil. Nah, di number of observation-nya ini ada 10. Lalu di number of independent variable-nya ini ada 2, karena X1, X2. Lalu row names-nya ini kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar, dan di sini kita ganti sesuai dengan tabelnya. X1 ada 10. Oke, ini udah sesuai, lalu kita klik solve. Nah, di solution ini kita lihat forecasting result-nya. Di pertanyaan yang A itu bagaimana persamaan, regresi, dan jelaskan artinya. Oke, persamaannya ini tuh Y sama dengan 14543 ditambah 6501 dikali X1 dan ditambah 4167 dikali X2. Itu adalah persamaannya. Dan untuk penjelasannya atau artinya, ini tuh koefisien X1 yaitu 6501. Jika penjualan 1 juta, maka dia akan meningkat nih. Plus ini tuh tadinya dia akan meningkat sebesar 6501 dengan variabel lain konstan atau tetap. Lalu ini untuk penjelasan X2 ini, jika jumlah sales atau karyawan bertambah, maka akan meningkat senilai ini, 4167. Lain konstan atau tetap. Itu penjelasan yang A. Lalu kita ke B. Berapa nilai R2? Jelaskan artinya. Ini di sini tuh R2 itu ada 0,856. Untuk menjelaskannya itu artinya itu 0,856 itu kita buletin jadi 0,8, di mana variabel atau penjualan mobil dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah karyawan sebesar 80%. Diperoleh dari 0,8 dikali 100% itu kan hasilnya 80%. Nah, sisanya itu kan ada 20%. Itu untuk faktor lainnya di luar mobil. Selanjutnya kita lihat soal C. Bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8, hitung perkiraan penjualannya. Eh, Ini berarti kita copy. Ini sama ya kayak, bentar, ini kita copy dulu. Lalu kita hitung di Word sendiri. Nah, di sini kita tadi kan di soal ini kan biaya iklan naik menjadi 12. Berarti ini X1 ini udah 12. Terus ditambah dengan jumlah sales menjadi 8 orang. Berarti ini X2-nya itu diganti 8.
Nah, sekarang kita hitung 104. 543 ditambah 72,12 terus ditambah 33,336. Kita lihat hasilnya. Kita hitung dan menghasilkan 209,999. Nah, ini berarti perkiraan penjualannya jika iklan naik menjadi 12 dan jumlah sales menjadi 8, itu perkiraan penjualannya itu ada 210. Kita bulatin ya jadi 210. Oke, soal terakhir sudah selesai. Selanjutnya kita save. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.